Ohayo minasan, dimanapun kalian berada, baik itu di dunia nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi dengan Mimin Mr. K di channel Oni Project. Oke, di video kali ini Mr. K Oni Project akan membahas tentang 10 karakter pengkhianat yang ada di anime One Piece. Sebelum memulai pembahasannya, silahkan klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Di karakter yang pertama ada Nico Robin. Nico Robin merupakan seorang arkeolog yang berasal dari Pulau Ohara. Berkat kemampuannya dalam membaca poneglyph, dia telah menjadi seorang buronan sejak masih bocil berumur 8 tahun. Dia merupakan anggota kru ke-7 kelompok bajak laut Mugiwara no Luffy. Sebelum menjadi kru ke-7 bajak laut Mugiwara no Luffy, Nico Robin memiliki jejak sejarah pengkhianatan yang cukup panjang. Nico Robin merupakan wakil ketua dari organisasi kriminal bernama Bergworks. Organisasi tersebut dipimpin oleh Mr. Zero alias Crocodile. Organisasi ini bertujuan untuk menjatuhkan pemerintahan Raja Nefertari Cobra. Nah, poinnya di sini, setelah Nico Robin menemukan poneglyph tentang Pluton yang berlokasi di makam kerajaan Alabasta, Nico Robin memutuskan untuk berbohong dan berkhianat kepada Crocodile. Dia tidak mau membaca poneglyph tersebut untuk Crocodile. Lalu untuk pengkhianatan Nico Robin selanjutnya terjadi pada saat Nico Robin terjebak dalam masalah pemerintahan dunia dan CP9. Lokasi kejadian ada di Water 7. Pada saat itu, Nico Robin lagi bosan hidup dan dia juga tidak ingin membahayakan seluruh kru bajak laut Mugiwara no Luffy. Jadi dia pun dengan terpaksa berkhianat kepada Mugiwara no Luffy dan lebih memilih untuk menyerahkan dirinya ke CP9. Namun setelah Nico Robin diselamatkan di Enies Lobby, Nico Robin akhirnya menjadi kru bajak laut Mugiwara no Luffy yang sangat setia. Lalu kemudian pada karakter pengkhianat yang kedua, Denjiro atau Kyoshiro. Kyoshiro merupakan pengikut Orochi di negeri Wano. Dia merupakan seorang yakuza yang menguasai sebagian wilayah di Flower Capital. Di jantung pemerintahan Wano tersebut, Kyoshiro mendapatkan kekuasaan serta memiliki lebih dari 1000 pengikut di geng yakuza miliknya. Dia bertarung demi membawa nama Orochi. Namun ketika sosok asli pengkhianat Kanjuro terungkap, saat akan menuju Onigashima, Kyoshiro pun ikut menunjukkan sosok aslinya juga. Seperti halnya Kanjuro yang berkhianat kepada Oden, Kyoshiro juga berkhianat kepada Orochi. Kyoshiro sebenarnya merupakan salah satu pengikut setia keluarga Kozuki. Dia merupakan salah satu anggota samurai Akazaya 9 sekaligus pelayan Kozuki Oden. Nama asli dari Kyoshiro adalah Denjiro. Dia menyamar sebagai Kyoshiro karena ingin melakukan balas dendam kepada Orochi. Selain itu, dia juga telah membawa banyak pasukan samurai pengikut keluarga Kozuki untuk dibawa ke medan perang Onigashima untuk melawan Kaido, Orochi, dan para pasukannya. Lalu pada nomor 3 selanjutnya ada Rob Lucci. Rob Lucci merupakan agen CP9, kelompok pembunuh rahasia milik pemerintahan dunia. Rob Lucci dan teman-temannya di CP9 telah melakukan pengkhianatan terhadap Water 7. Mereka menyusup menjadi tukang kayu, sekretaris, dan bartender. Namun ketika tiba saatnya, mereka tidak ragu untuk melukai orang-orang yang seharusnya adalah rekan mereka sendiri. Kemudian yang keempat ada karakter Jinbe. Jinbe merupakan seorang merman spesies hiu paus. Dia merupakan seorang kapten kedua dari kelompok bajak laut matahari setelah Fisher Tiger. Selain itu, dia juga merupakan seorang mantan Shichibukai. Gelar Shichibukainya dicabut karena dia telah menolak ikut serta dalam perang melawan Shirohige di Marineford. Bahkan Jinbe juga secara terang-terangan telah membantu Luffy dan bajak laut Whitebird dalam perang melawan Angkatan Laut. Jinbe juga merupakan mantan kru dari bajak laut Yonko Big Mom. Karena janjinya dengan Ace untuk melindungi Luffy dan juga keyakinan Jinbe terhadap kemampuan Luffy, Jinbe pun memutuskan untuk mengkhianati Yonko Big Mom. Pengkhianatannya dimulai pada saat dia membantu Luffy pada saat Luffy menyerang Big Mom dan mengacaukan pesta pernikahan Sanji dan Pudding.
Pada saat itu, Jinbe dengan terang-terangan keluar dari bajak laut Big Mom dan dia juga mengembalikan cawan milik Big Mom sebagai tanda keluar dirinya. Dia juga siap menerima hukuman apapun dari Big Mom. Bahkan nyawanya juga hampir diambil oleh Big Mom. Namun karena Jinbe tidak mengenal rasa takut kepada Big Mom gagal mengambil nyawa Jinbe. Lalu selanjutnya di nomor yang kelima ada Vergo. Vergo merupakan anggota angkatan laut yang telah mengkhianati angkatan laut. Dia telah membocorkan informasi penting kepada kelompok bajak laut Doflamingo. Saat ini, Vergo tampaknya telah mati di Pang Hazard. Lalu yang keenam ada Don Quito Rocinante. Don Quito Rocinante merupakan mantan dan Ryubito dari keturunan anak kedua dari keluarga Don Quito. Setelah keluarganya kehilangan status sebagai naga langit dan menjadi penduduk biasa, Rocinante menjadi petugas elit bajak laut Don Quito, melayani saudara kandungnya yang lebih tua, Don Quito Doflamingo. Karena kelompok bajak laut Doflamingo begitu sangat keji, Rocinante akhirnya memutuskan untuk berkhianat dari saudaranya tersebut, yaitu Doflamingo. Rocinante bergabung menjadi mata-mata angkatan laut dengan pangkat komandan. Hal tersebut dilakukan karena untuk menghentikan segala kekejian saudaranya, yaitu Doflamingo. Rocinante selalu melaporkan segala aktivitas keji yang dilakukan oleh bajak laut Doflamingo. Rocinante akhirnya dibunuh oleh Doflamingo saat melindungi bocil Trafalgar Law. Lalu kemudian karakter yang ketujuh ada Nami. Nami merupakan seorang bajak laut dan navigator dari kelompok bajak laut Mugiwara no Luffy. Dia dibesarkan di desa Kokoyashi di East Blue dan menjadi anggota ketiga kru Mugiwara no Luffy setelah kekalahan Arlong. Sebelum bergabung, Nami dikenal sebagai pencuri yang ulung. Impiannya adalah untuk membuat peta seluruh dunia. Selain itu, Nami juga pernah mengkhianati Luffy. Lokasinya ada di Bartigo Grand Line. Pada saat itu, Nami mencuri kapal Going Merry dan meninggalkan teman-temannya. Alasan pengkhianatan yang dilakukan oleh Nami karena terpaksa. Saat itu, dia harus menyerahkan duit tebusan sebesar 100 juta belly kepada Arlong. Jika tidak, Arlong dan kelompok bajak lautnya akan menghancurkan desa tempat tinggal Nami, yaitu Kokoyashi. Pada akhirnya, walaupun telah dikhianati, Luffy tetap mencoba untuk menolong Nami, dan Luffy pun berhasil mengalahkan Arlong dan pasukannya. Nami dan para penduduk desa Kokoyashi pun akhirnya bisa terbebas dari tekanan Arlong. Lalu kemudian yang kedelapan ada Capone Beji. Beji merupakan seorang mafia don yang menjadi bajak laut dan dia juga merupakan seorang kapten bajak laut Fire Tank. Dia juga salah satu dari 12 bajak laut yang disebut sebagai generasi terburuk. Dia dan krunya datang dari West Blue, di mana Beji adalah salah satu dari kepala 5 keluarga barat. Selain itu, dia juga merupakan bawahan dari Yonko Big Mom Charlotte Linlin. Dia menjadi bawahan Big Mom karena dia telah menikahi salah satu anak gadis Yonko Big Mom. Gadis tersebut bernama Charlotte Siphon. Beji dan Siphon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sama seperti Beji, sama-sama udut. Oke, saat Luffy dan teman-temannya datang ke pulau milik Big Mom, Beji dan para bawahannya melakukan aliansi dengan bajak laut Mugiwara no Luffy. Beji melakukan pengkhianatan terhadap Yonko Big Mom. Dia ingin membunuh seorang Yonko Big Mom. Namun karena memang targetnya seorang Yonko, jadi Beji gagal membunuhnya. Karena tindakan pengkhianatannya, Beji dan para kru bajak laut Fire Tank akhirnya memisahkan diri dari Yonko Big Mom. Bahkan istri dan anaknya pun ikut dibawa untuk menjauh dari Big Mom. Lalu selanjutnya yang ke-9 ada Kanjuro. Kanjuro merupakan salah satu anggota dari kelompok samurai Akazaya 9 pengikut keluarga Kozuki. Bertahun-tahun lamanya, bahkan sampai mengikuti time travel ke masa depan. Bahkan Kanjuro juga telah membantu bajak laut Mugiwara no Luffy dalam penyerangan di Dressrosa. Selama itu, Kanjuro telah menjadi pengikut keluarga Kozuki sekaligus menjadi pelayan Kozuki Oden. Namun suatu ketika, pada saat akan menuju medan perang Onigashima, Kanjuro akhirnya menunjukkan sosok aslinya. Dia melakukan pengkhianatan terhadap keluarga Kozuki dan Akazaya 9.
Dia sebenarnya merupakan seorang mata-mata yang dikirim oleh Kurozumi Orochi. Karena hal tersebut, rencana untuk menyerang Kaido dan Orochi yang telah disusun oleh Akazaya 9 akhirnya hancur berantakan. Untung saat itu semua rencana berjalan kembali setelah Denjiro membawa banyak kapal sekaligus banyak pasukan samurai pengikut keluarga Kozuki. Bukan hanya itu saja, bahkan Kanjuro juga telah menangkap dan menculik Kozuki Momonosuke, anak dari Kozuki Oden. Kemudian yang ke-10 yang terakhir, Vinsmoke Sanji. Vinsmoke Sanji merupakan seorang bajak laut yang merangkap sebagai koki di kelompok bajak laut Mugiwara no Luffy. Dia merupakan anggota kelima yang bergabung menjadi anggota kru saat kru Mugiwara no Luffy berlabuh di restoran terapung Barati. Meski bergabung dan dibesarkan di East Blue, Sanji aslinya dilahirkan di North Blue, sehingga dia adalah anggota kru Mugiwara no Luffy pertama yang tidak berasal dari East Blue. Sama seperti Nico Robin, pengkhianatan yang dilakukan oleh Sanji bukan murni sebuah pengkhianatan. Sanji berkhianat karena telah dipaksa oleh keluarga Vinsmoke untuk menikahi anak dari Yonko Big Mom yang bernama Pudding. Sanji keluar dari kru bajak laut Mugiwara no Luffy karena tidak ingin nakamanya mendapatkan bahaya dari keluarga Vinsmoke dan juga keluarga Yonko Big Mom. Tak tanggung-tanggung, Sanji bahkan telah menghajar habis-habisan Luffy sampai mukanya bonyok. Karena Luffy begitu sangat peduli dengan para krunya, Luffy sama sekali tidak melawan pemberontakan yang dilakukan oleh Sanji. Bahkan Luffy juga menunggu Sanji sekaligus memakan makanan Sanji yang telah kotor terkena lumpur hujan. Oke, seperti itulah pembahasan tentang 10 karakter pengkhianat yang ada di anime One Piece. Mohon maafkan Mr. K apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Karena semua itu merupakan semangat bagi kami sebagai kreator video. Arigatou gozaimasu and see you di next video.